Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan upload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu saham yang laba bersih semester satunya melonjak 500% lebih. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang laba bersih semester 1 mulai menurun, tapi terlihat masih terus diakumulasi oleh asing. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham HMSP. Saham HMSP hari Jumat kemarin masih lanjut turun 1% lebih ke harga 930. Bisa kita lihat di grafik, saat ini HMSP masih melanjutkan downtrendnya. Pada sebelumnya, HMSP sempat bergerak sideways setelah bertahan di support 950. Tapi walaupun bertahan di atas support 950, bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk naik di atas resisten 980 sampai garis EMA 50, HMSP masih gagal break dan saat ini turun di bawah support 950. Dan untuk support berikutnya bisa kita lihat berada di harga 900. Dan garis MACD yang sebelumnya bergerak naik saat ini kembali bergerak turun. Dan kemarin kalau berita bahwa penjualan rokok tembus 53,5 triliun tapi laba HMSP malah turun 26%. Jadi untuk semester 1 laba HMSP masih tergerus. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi. Tapi menariknya bisa kita lihat asing malah terus akumulasi saham HMSP dalam 1 bulan terakhir ini. Jadi walaupun secara tren HMSP masih belum bagus trennya, asing terlihat terus masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat HMSP masih ada potensi untuk turun menuju support di harga 900. Jadi apabila teman-teman mau coba entry, paling aman adalah tunggu di sekitar harga 900. Apabila HMSP mendekati atau menuju harga 900 masih bisa bertahan dan rebound, baru ikutan entry untuk lebih amannya. Jadi walaupun asing terlihat terus masuk akumulasi, bukan berarti kita ikutan entry langsung di harga sekarang, karena sekarang trennya masih bergerak turun. Paling aman adalah tunggu di sekitar support, apabila mulai sideways baru kita coba entry untuk swing trade, karena secara tren masih belum layak untuk hold secara tren jangka menengah. Jadi paling aman adalah tunggu di support. Apabila HMSP berhasil bangkit dan mendekati resisten yang saat ini di sekitar harga 950, apabila memang masih gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Atau teman-teman mau hold terus selama support dan teman-teman entry tidak terlewati pun sebenarnya masih oke dengan target di sekitar garis EMA 50 sampai harga 1000 yang saat ini di garis EMA 150 untuk target take profit apabila memang masih gagal break. Dan selanjutnya temannya di satu sektor sama, gudang garam juga bisa kita lihat hari Jumat kemarin turun 2% lebih ke harga 27.850. Dan secara tren gudang garam dalam 2 minggu sampai 3 minggu terakhir ini penurunan sangat tajam. Pertama, karena memang laba bersih gudang garam juga anjlok 59% lebih di semester 1. Dan alasan kedua karena gudang garam nanti Agustus akan keluar dari LQ45. Ini yang membuat gudang garam 1 minggu terakhir ini penurunannya lumayan dalam. Dan hari Jumat kemarin terbentuk gap down. Dan garis MACD pun bisa kita lihat masih terus bergerak turun. Dan bisa kita lihat pada penurunan hari Jumat kemarin masih ada distribusi tapi asing terlihat masuk melakukan akumulasi. Tapi untuk akumulasi asing tidak sebesar akumulasi oleh HMSP seperti di HMSP. Karena HMSP asing terus masuk selama 1 bulan terakhir ini. Tapi untuk gudang garam memang 2 minggu terakhir ini asing terlihat masuk akumulasi. Tapi tanggal 26 dan tanggal 7 mulai keluar. Jadi untuk gudang garam walaupun 1 minggu terakhir ini sudah turun sangat dalam sehingga minggu depan ada potensi untuk technical rebound sementara, tapi menurut saya sebaiknya jangan entry dulu walaupun ada rebound sementara, karena secara technical masih belum bagus dan secara bandarmologi pun bisa kita lihat belum ada akumulasi besar. Jadi walaupun memang masih ada potensi untuk bangkit kembali menuju harga 28.500, apabila kita coba entry,
ternyata gagal naik di atas harga 28.500, saya lihat gudang garam masih ada potensi untuk lanjut turun ke harga 27.000. Jadi walaupun teman-teman mau entry pun sebaiknya lebih disiplin. Apabila ternyata harga yang teman-teman beli terlewati, pertimbangkan untuk cut loss. Karena bisa kita lihat saat ini gudang garam trennya masih sangat downtrend. Dan berikutnya WIM bisa kita lihat malah kebalikan dari HMSP dan gudang garam. WIM 2 minggu terakhir ini kenaikannya lumayan tinggi. Sebelumnya sama-sama berada di bawah garis EMA 50 dan 150. WIM pada saat turun menuju harga 450 bisa kita lihat mulai berbalik arah. Jadi setelah menuju harga 450 mulai sideways, satu bangkit berhasil break harga 460 dan saat ini telah berhasil break garis EMA 50 dan 150. Dan garis EMA 50 sebelumnya bergerak turun, saat ini bisa kita lihat mulai bergerak naik kembali. Dan saat ini WIM telah berhasil naik di atas resisten psikologis di harga 500. Dan kenaikan hari Jumat kemarin yang 7% lebih ke harga 535 membuat WIM berada dekat dengan resisten kuat di harga 550. Jadi bisa kita perhatikan di sini, beberapa kali WIM berusaha untuk break harga 550, gagal break dan mulai turun kembali ke garis EMA 150. Jadi walaupun pada tanggal 28 April sempat menyentuh harga 600, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break dari harga 550. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 500 atau di sekitar garis EMA 150, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan WIM ternyata gagal break kembali ke harga 550. Jadi apabila gagal break lagi, saya lihat WIM masih ada potensi balik lagi ke harga 500 sampai garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 484. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil beli di harga bawah di sekitar harga 450 sampai 460, apabila mau hold terus menurut saya masih bisa selama WIM tidak turun di bawah garis EMA 150. Jadi selama masih kuat di garis EMA 150, saya lihat WIM secara tren masih layak untuk di hold dan ada potensi untuk balik kembali rebound menuju harga 550. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 7% ini masih ada akumulasi asing juga 3 hari terakhir ini masih masuk akumulasi. Jadi WIM menarik untuk dipantau, masih ada potensi mengetes harga 550 apabila berhasil break, maka target berikut itu di harga 600. Dan berikutnya saya akan update pergerakan dari saham Akra. Akra hari Jumat kemarin juga naik 7% lebih ke harga 1.250. Dan kenaikan 7% lebih ini membuat Akra sudah naik mencapai target analisa di video sebelumnya di harga 1.200. Apabila berhasil break, maka Akra berpotensi lanjut naik ke harga 1.300. Jadi walaupun naik 7% lebih, ini belum terkonfirmasi break. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Bisa kita lihat di sini untuk ex-date dividen itu di tanggal 4 Agustus. Dan bisa kita lihat di sini kenaikan 7% lebih ini masih ada akumulasi asing, terlihat juga masih masuk akumulasi pada kenaikan tanggal 29 Juli kemarin. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Akra masih ada potensi menuju harga 1.300 minggu depan. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di sekitar harga 1.100 atau di garis EMA 50, masih bisa hold terus selama garis uptrendnya belum patah atau swing trade dulu, take profit apabila terlihat Akra masih gagal break dari harga 1.300. Setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 1.200 sampai 1.100 untuk re-entry kembali. Apalagi sudah dekat dengan ex-date-nya di tanggal 4 Agustus. Jadi, sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, saya sudah tidak menyarankan untuk entry di harga sekarang walaupun Akra masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan karena resikonya sudah lumayan tinggi karena Akra sudah naik lumayan tinggi dalam 3 hari terakhir ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.